Hai guys, di video ini aku mau ke pengobatan alternatifku yang bener-bener bikin aku tuh bisa jalan lagi dan bisa beraktivitas lagi. So, kalian tonton video aku sampai habis dan aku bakalan ceritain pengalaman aku, kenapa aku bisa ketemu dengan pengobatan ini dan kenapa juga aku bisa kembali lagi ke pengobatan ini. Oke? Guys, aku penderita saraf kejepit selama kurang lebih 5 tahun ya guys. Nah, itu benar-benar menyiksa banget buat aku. Kadang kumat, kadang kambuh, kadang hilang, kadang sembuh, dan kayak gitu-gitu terus. Nah, terus aku pernah masuk opname terus. Opname mengenai saraf kejepit ini. Terus pengalaman aku juga pernah sempet lumpuh juga, gak bisa beraktivitas, bener-bener pernah pakai pempes juga guys, bener-bener itu gak enak banget. Dan akhirnya aku dapet informasi dari tetangga aku sendiri bahwa pengobatan alternatif yang berada di Kampung Sawah, Bandar Lampung, di Jalan Desa Moko nomor 19. Nah, ini bener-bener kalian tonton videonya sampai habis ya. Aku bakalan kasih tahu cara pengobatan beliau itu seperti apa. Lokasi tepatnya itu ada di TPU Pemakaman Umum Kampung Sawah, Brebes. Kalau kalian tahu, dari pemakaman umum itu ada gang. Nah, di dalam gang itulah rumah beliau. Gak jauh dari gang itu, nanti tanya aja sama orang-orang di situ. Cari aja di situ namanya Pak Komarudin ya guys. Oh ya guys, ini tuh aku tuh bener-bener rekomen banget sih buat kalian. Karena siapa tahu dengan aku share begini, kalian juga bisa menemuin pengobatan yang benar-benar bagus dan cocok. Alhamdulillah sampai saat ini pun aku tuh cocok dengan pengobatan beliau. Nah, singkat cerita, kenapa aku bisa balik lagi ke pengobatan dia? Karena 1 tahun yang lalu aku tuh udah berangkat lagi ke Jakarta. Aku udah pede banget dong dengan hasilnya gitu kan. Akhirnya selama di Jakarta aku tuh beraktivitas kerja lagi gitu kan. Akhirnya itu kambuh lagi guys. Nah guys, tangan beliau ini ajaib loh. Lihat tuh, dia gak pakai pena. Posisi duduk, jadi mungkin duduknya tuh nggak pas. Jadi si urat itu sempit begitu. Nah itu dari posisi duduknya bisa jadi salah ini sisi Namanya si Pak Komarudin ini gitu loh guys. Nah inilah beliau yang namanya Pak Komarudin. Dia ini orang biasa, tapi kalau kita mau ketemu dengan beliau, kita harus janjian dulu, kita harus telepon dia dulu karena dia benar-benar sibuk dan gak ada di rumah terusnya. Jadi guys, pengobatan beliau ini gak dipijit ya, cuman kayak ditotok-totok gitu di aliran tempat yang mana yang sakit. Nah, ini tangan dia tuh benar-benar ajaib banget sih. Jadi tangan dia tuh nyari mana celah yang benar-benar sakit di badan kita. Jadi kalau udah tangan dia ditempelin ke tubuh kita itu berasa benar-benar kayak sakitnya tuh luar biasa. Duh, aku gak tahan banget pokoknya. Tapi ya gak apa-apa deh, walaupun sakit gitu kan, tapi cuman sebentar, cuman beberapa menit gitu. Pengobatan dia ini pun begitu lama sih menurut aku, sekitaran 20 menit ya untuk pengobatan dia. Atau tergantung dengan penyakit kitanya yang kita derita. Itu benar-benar ya Allah luar biasa sakitnya guys, luar biasa banget aku ngerasainnya itu. Karena aku udah kebel, walaupun tuh sakit banget rasanya guys. Tapi hasilnya itu langsung ngepek banget di aku. Malamnya itu langsung aku tuh bisa tidur, bisa beraktivitas lagi. Jadi aku tuh pulang dari rumah sakit, itu kan aku bener-bener posisinya lumpuh. Posisinya sampai digotong. Nah, besok malamnya itu aku ketemulah dengan beliau ini. Setelah aku ketemu dengan si beliau ini, langsung kaki aku tuh bisa jalan lagi guys. Itu bener-bener gimana ya, takjub sih aku gitu loh. Ini bener-bener kuasa Tuhan gitu kan. Tadinya aku ngerasa aku tuh lumpuh gitu, tapi ternyata pas
di tangannya beliau ini gitu kan, bener-bener mukjizat aku bisa kembali lagi, bisa jalan lagi gitu kan. Luar biasa sih menurut aku. Mudah-mudahan aku share ini kalian bisa bermanfaat juga untuk teman-teman atau kakak-kakak yang membutuhkan pengobatan yang selama bertahun-tahun juga, penderita saraf kejepit yang benar-benar menyiksa kalian gitu kan, sama seperti aku gitu. Oh iya, untuk penyakit saraf kejepit ini itu tuh gak di kalangan lansia aja guys, di kalangan muda kayak aku. Umur aku tuh 24 tahun 24 tahun aku udah kena penderita saraf kejepit. Bayangin, itu bener-bener menyiksa banget guys. Gak bisa ngapa-ngapain dan bener-bener kayak posisi tidur aja gitu loh, bener-bener nyiksa banget. Tapi aku gak pernah putus asa gitu. Walaupun lelah, capek, sakit gitu kan, ngedrop gitu, tapi aku gak pernah putus asa. Karena selama kita optimis, itu pasti ada jalan keluarnya. Tenang aja guys, semua itu udah ada obatnya. Asal kita mau berusaha kuncinya dan berdoa. Nah, jadi tangannya beliau ini mencari penyakit yang tersumbat yang ada di dalam tubuh kita itu. Kalian bisa lihat, itu cara pengobatan beliau tuh untuk mengalirkan peredaran darah kita. Dan ini tuh gak diurut ya guys. Ini tuh kayak semacam ditotok gitu. Kalau kita ngeliatnya sih biasa, cuman kalau kita yang ngerasain tuh luar biasa banget. Tapi kalau kalian mau sembuh, kalian jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Oh iya, dan untuk tarifnya, itu gak dipasang tarif guys. Ini hanya bayar seikhlasnya aja. Aku udah pengobatan sama beliau ini sekitaran 14 kali ya. 14 kali aku pengobatan sama beliau. Nah, karena itu udah benar-benar sembuh banget, aku balik ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta, aku kerja dong. Aku kerja, lama sih aku di Jakarta. Kerja kecapean, terus itu porsi makan aku juga pokoknya berantakan deh. Terus aktivitas aku juga terlalu berat, akhirnya timbul lagi sakit itu gitu loh. Dan aku akhirnya balik lagi ke tempat beliau. Kalau untuk pantangannya pasti kalian kalau sering berobat di alternatif pasti ada pantangan-pantangan tersendiri untuk makanannya. Tapi dia gak pakai obat kimia. Dia nyaranin kayak herbal-herbal gitu, kayak makan jus gitu, jus tomat untuk menambah vitamin kita gitu, nggak pakai obat kimia guys. Oh iya, aku mau kasih tahu juga ke teman-teman semuanya, kenapa sih di usia muda ini aku bisa terkena saraf kejepit? Ya karena dulunya aku tuh sering banget gadisnya sering jatuh, tapi jatuh itu aku diemin aja, nggak aku urut, nggak aku apa-apain. Karena menurut aku tuh ya udah biasa aja gitu, nanti juga dengan sembuh dengan sendirinya. Terus aku jatuh lagi, kena di bagian tulang ekor aku. Waktu itu kejadiannya posisi aku mau wudhu, langsung jatuh dong kena tulang ekor aku. Gak bisa napas sama sekali, itu langsung kaki itu semutannya luar biasa. Dari situ sebulan kemudian aku MRI dan hasilnya MRI itu beneran dong aku kena saraf kejepit di lumba 5, 4, 3, dan 1. Itu di daerah pinggang. Sampai sekarang itu kayaknya tuh ngejalar ke kaki gitu loh. Nah ini aku disuruh sama beliau, disuruh bangun, duduk, gimana rasanya, sakit enggak gitu. Dan alhamdulillah agak lumayan, yang tadinya tegang, yang tadinya itu kenceng banget, benar-benar udah kayak udah longgar gitu, lega banget gitu, nggak seberapa kenceng. Pasti ada slipnya, dia kadang udah kena begitu ya sensitif. Ya. Nah itu aja yang bisa aku informasiin ke kalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. They say you're too tired, though, but I think that I lost. Mama, party girl, she just want